Untuk membuka ibadah kita dengan doa, dengan penuh kasih meminta Ibu Emilia Mude. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, ya Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Allah yang terus memelihara, yang menjaga kami, memberikan kepada kami nafas hidup, dan kami hadir dan ada sampai saat ini ya Tuhan. Itu oleh karena kesempatan yang Tuhan beri. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami pada saat ini, pada ibadah kami boleh dikuatkan oleh Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan Allah boleh menyertai dan memberkati kami dalam sepanjang ibadah kami pada sore hari ini. Segala puji dan hormat bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita. Sore hari ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Di layar HP, laptop kita ada barcode. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan lewat barcode tersebut atau dapat mentransfer lewat rekening Sekolah Tinggi Teologi Jeffrey Jakarta yang tertera di layar HP maupun laptop kita masing-masing. Dengan penuh rasa syukur kita memberikan persembahan kita nyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 263, penuhilah pialamu hari ini. Rindukah kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu. Lembahlah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Ayat yang kedua, bawalah pialamu kosong dari tanah liat, cuci dengan darahnya. Datang dengan kerendahan, keperluan yang besar, tunggu di hadirat-Nya. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembahlah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembahlah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk segala berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada sore hari ini kami anak-anak Tuhan sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang sudah memberi, biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan-Mu, khususnya di Sekolah Tinggi Teologi Jeffrey Jakarta. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada sore hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Domianus Lodu kepada kita. Tapi sebelum itu, mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhanlah segalanya di dalam kehidupan kita. Kita nyatakan pujian ini sebagai kesiapan kita untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Pimpin setiap kami yang mendengar firman-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini. Kau Bapa yang mengasihi
kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari kita ulangi pujian itu. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku.
hambanya dipersilakan. Mari kita berdoa. Inilah ungkapan isi hati kami ya Tuhan, melalui pujian ini. Kami sungguh sadar dan percaya bahwa Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkaulah Bapa yang baik. Engkaulah Bapa yang mengasihi kami. Bapa yang memungkinkan kami untuk ada di dalam persekutuan pada sore hari ini. Sekalipun kami berada di tempat yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Bapa, kami menyerahkan hidup kami untuk siap merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan mengurapi kami, agar oleh firman-Mu menerangi jalan hidup kami, memberi jalan keluar dari setiap pergumulan yang mungkin sedang kami miliki saat ini. Oleh firman-Mu kiranya menguatkan kami untuk menghadapi segala macam proses kehidupan, untuk memampukan kami menghadapi segala macam pergumulan-pergumulan hidup kami. Oleh firman-Mu terus menghiburkan kami tak kala kami berada di dalam keadaan-keadaan sulit. Oleh firman-Mu akan terus menguatkan kami untuk tetap hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu di tengah-tengah kami, agar di kediaman kami masing-masing saat ini, kami mendapatkan petunjuk dari Tuhan untuk mengerti rencana dan kehendak-Mu melalui firman-Mu yang kami akan renungkan bersama. Kami berdoa secara khusus untuk semua perangkat elektronik, jaringan internet yang kami gunakan. Tuhan, jauhkan dari segala gangguan, terutama pada saat ini cuaca hujan. Kiranya tidak mengganggu konsentrasi kami dalam merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami siap untuk menerima firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Doa saya kiranya Bapak Ibu, saudara-saudara semua dalam keadaan sehat dan baik-baik. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih kepada Pak Ajan, Wakil Ketua 3, yang menjadwalkan saya untuk membawakan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ketua dan semua atas sepengetahuan Bapak Ketua dan semua, sehingga saya dapat menyampaikan renungan pada sore hari ini. Mari saya minta izin untuk share screen. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7. Firman Tuhan ini menjadi pokok perenungan kita bersama pada sore hari ini. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa,
Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, diberkatilah kepadaku didekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Demikian firman Tuhan yang menjadi pokok perenungan kita pada sore hari ini. Kita masih belajar di bawah tema umum, yaitu ketahanan mental spiritual di masa penyesuaian di era kebiasaan baru. Dan yang menjadi subtema pada sore hari ini adalah keluar dari situasi krisis. Kita belajar dari satu kisah seorang janda yang mengalami krisis atau kesulitan, namun oleh pertolongan Tuhan melalui Nabi Elisa, janda tersebut keluar dari krisis. Dan kalau saya gambarkan secara singkat, ini adalah satu kisah yang menarik, yang dimulai dari ada seorang wanita, istri seorang nabi atau istri seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Suami dari ibu ini telah meninggal. Dan karena suaminya meninggal, tentu secara manusia pasti dia mengalami kehilangan, mengalami rasa sedih, bahkan memiliki pergumulan-pergumulan batin. Tergambar dari apa yang terlihat dalam kisah ini. Bukan saja dia mengalami kesedihan karena suaminya meninggal, tetapi justru dia mendapatkan warisan dari suaminya. Warisan itu bukan berupa kekayaan, bukan berupa uang, tetapi justru warisan itu berupa hutang. Rupanya sebelum suaminya meninggal ini, dia memiliki hutang. Tidak dijelaskan secara spesifik berapa jumlah hutang dan dia menggunakan uang itu untuk apa. Tetapi Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa janda ini begitu kesulitan untuk membayar atau melunasi hutangnya. Selain itu, janda ini mengalami juga situasi-situasi yang sulit, di mana dia dikejar oleh penagih hutang. Tentu kalau dikejar oleh penagih hutang, bahasa sekarang atau istilah sekarang kolektor di zaman kita. Tentu situasi seperti ini, keadaan seperti ini membuat kita tidak nyaman, membuat wanita ini merasa tidak nyaman. Belum lagi dia harus menghidupi anak-anaknya. Ada 2 anaknya yang dia harus pelihara. Sementara wanita ini tidak memiliki pekerjaan tetap. Selain itu, dia juga mengalami atau mendapatkan ancaman bahwa kedua anaknya itu akan diambil untuk dijadikan sebagai jaminan atau diperbudak. Kondisi seperti ini membuat wanita ini pasti tidak rela, pasti tidak tega melihat anak-anaknya dijadikan seperti itu. Nah, sampai pada titik ini, setelah saya membaca kisah ini, saya melihat bahwa ibu ini mengalami situasi krisis. Saya melihat bahwa ibu ini mengalami situasi yang sulit. Tetapi ada sesuatu yang menarik dari kisah ini. Bahwa di tengah-tengah situasi krisis yang dialaminya,
ia mendapatkan jalan keluar. Ia mendapatkan pertolongan Tuhan. Ia mengalami mujizat dan dia menyaksikan secara langsung mujizat itu terjadi kepadanya. Inilah yang menjadi perenungan kita pada sore hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tahu situasi yang kita alami saat ini adalah situasi yang mungkin berat. Ya. Tapi kalau kita hubungkan dengan kisah janda ini, menerangkan kepada kita bahwa pengalaman sulit atau krisis itu bisa dialami oleh siapapun, bisa dialami kapanpun. Bahkan kita sudah mendengar khotbah-khotbah dari waktu-waktu yang lalu, bahwa bukan sekarang saja terjadi krisis itu, bahwa bukan sekarang saja terjadi kesulitan itu. Dari dulu-dulu pun juga terjadi itu. Bahkan dari zaman Adam ketika dia dikeluarkan dari Taman Eden pun itu bukan suatu perkara gampang buat Adam. Bahkan Habakuk pun juga di dalam tulisannya di kitab Perjanjian Lama, dia bahkan berkali-kali berkata bahwa keadilan itu sudah muncul terbalik. Orang yang susah makin susah, orang yang sulit makin sulit. Keadaan seperti tidak bisa dipahami seperti itu. Bahkan di dalam Perjanjian Lama kita tahu Naomi adalah istri dari Elimelek. Elimelek meninggal, dia punya anak 2. Mahlon dan Kilion juga meninggal. Dan dia tinggal bersama dengan 2 menantunya. Satu menantu sudah pergi, tinggal 1 yang bersama dengan dia. Waktu dia kembali ke tempatnya, lalu dia berkata, jangan panggil saya Naomi lagi. Panggil saya Mara. Kenapa panggil saya Mara? Karena begitu besar penderitaan yang saya alami, kata Naomi. Nah, inilah yang menggambarkan kepada kita sebenarnya bahwa situasi krisis itu bukan hal yang baru terjadi. Cuman pada saat-saat sekarang ini di tengah-tengah pandemi, sudah pasti bahwa situasi pandemi ya membawa akibat, ya ada saja akibat positif, tetapi banyak akibat negatifnya, akibat buruknya. Tetapi dalam keadaan seperti itu, kita tidak memungkiri bahwa masih ada jalan keluar, bahwa masih ada jalan Tuhan yang kita bisa pelajari melalui kisah seorang janda ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ada beberapa hal yang kita akan pelajari dari kisah yang baru saja kita baca. Ini khotbah cerita atau khotbah narasi. Ya, hal-hal yang saya lihat yang menjadi perhatian kita, yang menjadi penting dari kisah ini, yang menjadi perenungan, yang menjadi berkat rohani bagi kita. Ada yang pertama adalah mengadukan persoalan pada orang yang tepat. Dari kisah ini kita belajar tentang bagaimana supaya kita dapat mengadukan persoalan hidup kita pada orang yang tepat. Ya. Ayat yang pertama kalau kita lihat di sana, ada seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati dan engkau tahu itu, bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Siapakah orang yang tepat yang ditemui oleh janda ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah Elia. Mengapa Elia ini adalah orang yang tepat? Karena Elia bisa memberikan solusi. Karena Elia adalah nabi Allah yang memberikan satu petunjuk kepada wanita ini, kepada janda ini. Dan bahkan Elia lah yang dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan jalan keluar dari krisis yang dialami oleh seorang janda ini. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari sini kita belajar bahwa mengadukan persoalan pada orang yang tepat itu akan membawa dampak yang baik kepada kita. Membawa dampak yang berguna bagi kita. Karena kita akan mendapatkan arahan yang baik, kita akan mendapatkan energi positif, kita akan mendapatkan satu kekuatan dan motivasi dari orang-orang yang tepat. Mengapa saya katakan seperti ini? Karena ada orang-orang atau pihak-pihak yang
tidak bisa dijadikan sebagai tempat untuk mengadukan persoalan-persoalan kita. Kenapa? Karena kalau kita salah menyampaikan persoalan-persoalan kita, bukan justru menyelesaikan masalah, tapi justru memberi kepada kita energi yang negatif, justru menggiring kita kepada sikap yang pesimistis, bahkan menjerumuskan pada jalan yang salah kalau kita tidak tepat memilih orang yang tepat untuk mengadukan persoalan. Baru-baru ada rekan saya, seorang hamba Tuhan juga. Dia bergabung dalam satu komunitas. Komunitas itu dibuat untuk apa? Untuk menolong banyak orang keluar dari krisis pandemi. Dan setelah dia bergabung di dalam komunitas itu, bukannya dia tambah baik, malah dia tambah mengalami kesulitan karena dia ditipu. Uangnya sebesar 50 juta ditipu oleh di dalam komunitas itu. Dan ketika dia mau mencari penyelesaian, dan sampai saat ini tidak ada penyelesaian, belum ada penyelesaian. Ini adalah satu contoh bagaimana dia mencari satu jalan keluar dari kondisi yang dia alami, tetapi dia mendapatkan orang yang tidak tepat. Ada banyak sekali tawaran-tawaran, bahkan belum lama ini dalam bulan ini istri saya hampir tertipu juga karena ditawarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau salah memilih orang yang tepat, kemungkinan besar kita justru bukan menyelesaikan masalah tetapi akan menambah masalah. Pertanyaan kita sekarang adalah, siapakah orang yang tepat bagi saudara dan saya? Siapakah orang yang tepat tempat kita mengadukan persoalan seperti yang dilakukan oleh perempuan atau janda tadi? Kita belajar dari apa yang dilakukan oleh perwira Romawi. Kita tahu cerita ini ya di dalam perjanjian baru. Perwira Romawi ini dipuji imannya oleh Tuhan Yesus karena dia tahu persis bahwa Yesus adalah tempat ia mengadukan persoalannya, di mana dia punya hamba yang sedang sakit berat dan dia meminta tolong kepada Yesus agar Yesus menyembuhkannya. Ketika Yesus katakan, saya akan datang ke rumah untuk menyembuhkan, perwira ini katakan, tidak usah datang. Cukup dengan menyatakan firman-Mu, dengan kata-kata firman-Mu, saya percaya, saya yakin hamba saya akan sembuh. Ini adalah contoh orang yang memiliki pemikiran dan tahu kepada siapa ia harus mengadukan persoalannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesuslah yang menjadi pribadi yang tepat untuk kita mengadukan segala persoalan kita. Bukan karena kata saya, bukan karena kata-kata para pengkhotbah, tetapi Yesus sendiri berkata, dengan kalimat Yesus sendiri menyampaikan undangan yang istimewa kepada setiap kita. Datanglah kepadaku semua engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah poin yang pertama, bahwa kita harus mengadukan persoalan yang tepat. Dan pribadi yang tepat adalah Yesus itu sendiri. Yang kedua yang kita pelajari dari kisah ini adalah janda ini menempuh langkah yang tepat. Janda ini menempuh langkah yang tepat. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Hal yang kedua yang kita pelajari dari kisah ini adalah menempuh langkah yang tepat. Ini menarik menurut saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Ketika Elisa berkata kepada janda itu, pergilah pinjam bejana kosong dari tetanggamu. Ajaklah anak-anakmu untuk ikut juga pergi meminjam bejana-bejana kosong, tempat-tempat yang kosong untuk diisi minyak. Perempuan ini tidak bertanya, ada apa, untuk apa, dan lain sebagainya.
Dia menuruti anjuran dari Nabi Elisa. Ya. Walaupun dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini yang menarik menurut saya. Dia melakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi Elisa. Walaupun dia tidak tahu akan jadi seperti apa. Di sini saya melihat penekanannya adalah bahwa Elisa tidak menyuruh janda ini untuk berdiam saja. Elisa tidak menyuruh janda ini untuk tunggu di tempat saja, menunggu bantuan atau berdoa saja. Tetapi Elisa mengatakan, pergilah cari tempat-tempat kosong. Pergilah pinjam ke tetanggamu. Libatkan anak-anakmu. Dan lain sebagainya. Dan dari sinilah saya mengambil poin ini. Bahwa perempuan ini telah menempuh langkah yang tepat. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, kita tetap memiliki satu tanggung jawab. Kita tidak hanya menunggu saja di tempat. Kita punya tanggung jawab untuk melakukan sesuatu di tengah-tengah kondisi yang kita alami. Bahkan di sini kalau kita lihat melibatkan anak-anak, bahkan melibatkan tetangga-tetangganya, di mana tetangga-tetangga juga meminjamkan bejana kosong untuk wanita ini. Dari sini Bapak Ibu Saudara-saudara kita belajar hal yang kedua. Kita harus menempuh langkah yang tepat. Yaitu kita beriman tetapi juga mengambil bagian untuk melakukan. Hal yang ketiga yang kita pelajari dari kisah ini adalah Tuhan memakai apa yang ada pada kita sebagai sarana untuk keluar dari krisis. Maksudnya apa? Ya. Kalau kita melihat dalam ayat yang kedua di sini, pada saat Elisa bertanya kepada perempuan itu, apa yang kau punya di rumah? Lalu perempuan itu atau janda itu menjawab, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Apa yang kau punya? Janda ini tidak menjawab bahwa dia punya harta kekayaan. Janda ini tidak menjawab bahwa dia punya deposito. Janda ini tidak menjawab bahwa dia punya barang berharga dan lain sebagainya. Tetapi janda ini hanya mengatakan bahwa ada sedikit minyak yang berisi, ada buli-buli yang berisi minyak. Hanya itu yang dia punya. Lalu kemudian Elisa katakan, tuangkan minyak sedikit itu ke bejana kosong yang sudah dikumpulkan. Dan ketika minyak itu dituangkan ke bejana-bejana kosong, mujizat terjadi. Dari minyak yang sedikit menjadi banyak. Sampai pada akhirnya bejana-bejana kosong itu terisi semua. Baru stop. Ini luar biasa dan menarik menurut saya Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahwa sesungguhnya Tuhan memakai apa yang ada pada kita sebagai sarana untuk keluar dari krisis. Ya. Salah satu buktinya kita belajar dari cerita ini. Pertanyaannya adalah, apa yang kita punya saat ini? Apa yang kita miliki saat ini? Ini menjadi pertanyaan kita bersama. Ya, mungkin yang kita punya adalah pelayanan kita. Yang kita punya adalah pekerjaan kita, profesi kita saat ini. Yang kita punya adalah mungkin usaha kita. Mungkin yang kita punya adalah keahlian kita. Yang kita punya adalah keterampilan kita. Dan percayalah, berdasarkan konteks ini atau teks ini, Tuhan akan memakai untuk mengalirkan berkat-berkat melalui apa yang kita punya. Mungkin kita mengimpikan sesuatu yang spektakuler. Ya silakan. Itu biasa saja. Tetapi kalau kita belajar dari teks ini, kita lihat apa yang kita punya sekarang.
itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk bisa kita keluar dari kondisi kritis. Dan kemarin setelah saya mengikuti satu webinar dari Andre Wongso, ketika dia menjelaskan tentang bagaimana supaya bisa keluar dari krisis ini. Setelah dia jelaskan banyak hal, saya ingat ada beberapa poin yang dia sebut sebagai penghambat atau yang menghambat kita keluar dari masa-masa krisis. Dia katakan yang pertama yang menjadi faktor penghambat adalah sikap yang pesimis. Faktor yang menghambat kedua adalah mengeluh. Dikit-dikit kita mengeluh. Faktor ketiga yang menghambat kita keluar dari krisis adalah kemalasan. Faktor yang berikut yang menghambat kita keluar dari masa krisis adalah keputusasaan. Dia katakan buang semua itu. Itu tidak akan membawa kita untuk melewati masa-masa sulit. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah saya baca dan melihat, merenungkan bagian ini, marilah kita menggunakan apa yang ada pada kita. Kembangkan apa yang ada pada kita. Di sanalah akan ada pertolongan Tuhan. Ada berkat-berkat Tuhan. Ada berkat-berkat lebih dari Tuhan untuk setiap kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, itu bagian yang ketiga. Sekarang kita bisa masuk pada bagian yang keempat. Yang menjadi bagian pembelajaran kita. Atau menjadi perenungan kita dari kisah seorang janda. Yang keempat adalah mendahulukan kebutuhan prioritas. Mendahulukan kebutuhan prioritas. Ini menarik lagi menurut saya Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika janda itu sudah selesai mengisi bejana-bejana kosong itu. Dan sudah penuh semua. Kini giliran dia datang memberitahukan kepada Nabi Elisa, dia katakan, ya sudah penuh semua. Sudah terisi semua. Mujizat sudah terjadi. Lalu apa kata Elisa kepada dia? Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 di sana mengatakan, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Kata Elisa kepada janda ini, jualah dan bayarlah hutangmu lebih dahulu. Dan setelah itu, hiduplah dari lebih. Dari teks ini saya menangkap bahwa Elisa ingin supaya janda ini mendahulukan kebutuhan yang prioritas. Ada kebutuhan yang prioritas, yaitu apa? Bayar hutang dulu. Baru lebihnya itu dia bisa pergunakan. Nah, dari sini kita belajar untuk tahu mana yang prioritas dan mana yang sekunder. Ya, saya percaya kita semua sudah melakukan itu. Ya, dalam aktivitas kita, dalam pekerjaan dan pelayanan kita masing-masing, dalam urusan kita masing-masing. Tetapi sekali lagi saya ingin mengajak kita merenungkan ini. Mengapa? Karena di tengah-tengah kondisi pandemi seperti sekarang, ini benar-benar membuat agenda kita kocar-kacir. Ya. Mungkin kita tidak takut dengan wabah virus ini. Mungkin kita tidak khawatir. Tetapi faktanya agenda kegiatan kita kocar-kacir akibat pemberlakuan PBS pemberlakuan pembatalan berskala besar. Akibat pandemi ini agenda kita harus berubah. Dan banyak orang yang mengalami mungkin frustrasi, mengalami kendala yang sulit. Tetapi kita diajak agar kita bisa tahu bagaimana melakukan prioritas. Mana kebutuhan yang kita utamakan dan mana kebutuhan yang kita kemudiankan. Itu sebabnya dalam bagian ini saya mengutip ada
tulisan seorang pakar yang bernama Dwight Eisenhower ini. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara mau melihat tulisannya yang banyak, bisa di searching di internet. Tapi saya hanya mengambil beberapa pokok-pokok pemikiran dia yang dibuat dalam bentuk kuadran, ya, dalam kuadran skala prioritas. Dia bilang dalam hidup ini ada yang penting, ada yang mendesak. Maaf, ada yang penting dan mendesak. Lalu kemudian ada yang penting tapi tidak mendesak. Ada juga yang mendesak namun tidak penting. Ada juga skala tidak mendesak dan tidak penting. Nah, sekarang kita kembali kepada persoalan penting dan mendesak. Disinilah saya melihat seorang janda tahu membedakan mana yang penting dan mendesak. Ya. Dia menjual minyak yang tadinya dia peroleh melalui mujizat. Lalu kemudian sisanya dia bisa gunakan untuk hal-hal yang lain. Jadi penting dan mendesak dia bayar utang. Penting tetapi tidak mendesak, mungkin dia ingin menabung. Dia ingin menabung. Ada hal yang mendesak namun tidak penting. Dia harus membelanjakan uang ini secara berhikmat. Mungkin ada hal yang tidak mendesak dan tidak penting. Uang ini dipakai jalan-jalan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan kita tahu tentang skala prioritas, ya, akan membuat kita juga tidak mengalami suatu kesulitan yang berat. Kita belajar dari teks ini. Dan kalau kita tidak mendahulukan skala prioritas, maka itu hanya akan menambah dan mencipta persoalan-persoalan baru. Kalau kita tidak melakukan atau tidak mendahulukan skala prioritas yang penting dan mendesak, mungkin kita akan merasa berhutang dengan pekerjaan, dengan tugas, dengan tanggung jawab. Kalau kita tidak melakukan skala prioritas yang penting dan mendesak, mungkin masalah yang sedikit akan merembet ke masalah-masalah yang besar. Itu sebabnya dari pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita tahu skala prioritas kita di dalam tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab kita. Saya juga, firman Tuhan ini bukan hanya untuk orang lain, tapi buat saya juga. Dengan melihat firman ini, saya juga sadar, oh iya, betul. Bahwa ada skala prioritas dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, itulah 4 hal yang kita pelajari dari kisah janda. Yang pertama adalah kita harus mengadukan persoalan pada orang yang tepat. Yang kedua, kita harus menempuh langkah-langkah yang tepat. Yang ketiga, Tuhan mau memakai apa yang ada pada kita sebagai sarana untuk keluar dari krisis. Dan yang ketiga, pembelajaran yang keempat dari kisah ini adalah kita mendahulukan kebutuhan prioritas. Sebagai kesimpulan, masih ada jalan terbuka. Masih ada jalan ilahi. Masih ada mujizat Tuhan berdasarkan kisah ini. Karena itu mari kita lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan juga bagian yang terbaiknya menurut rencana dan kehendaknya bagi kita masing-masing. Hidup harus tetap berjalan walaupun kita diperhadapkan dengan kesulitan. Tidak boleh diam di tempat walaupun kita dihadang oleh tantangan demi tantangan. Dan percayalah bahwa bersama dengan Tuhan kita mampu melakukan perkara-perkara besar. Percayalah bahwa bersama dengan Tuhan kita mampu melewati krisis. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau boleh mengajari kami agar kami terus hidup bergantung kepada Tuhan. Terima kasih karena Engkaulah adalah jalan keluar di dalam kami menghadapi persoalan demi persoalan. Karena itu ya Bapa, teguhkan, kuatkan kami terus oleh firman-Mu, supaya langkah-langkah hidup kami penuh dengan kepastian. Supaya langkah-langkah hidup kami melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang dapat melaksanakan tugas tanggung jawab dan pengabdian dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan percayakan kepada kami. Kami lakukan semua dengan penuh kasih, dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Berkati setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Ini doa kami Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Domianus Lodo kepada kita. Dan sekarang kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Pendeta Ajan Tuai dan akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Shalom, selamat sore. Saya ucapkan kepada kita semua. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik bagi kita. Dari keluarga, lepas keluarga, pribadi, lepas pribadi kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga pada hari ini kita bisa menikmati persekutuan dalam ibadah kita. Terpujilah nama Tuhan. Atas nama Ketua, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pelayan Tuhan hari ini. Pak Ebri sebagai MC yang telah menuntun kita dalam ibadah, terima kasih. Terima kasih juga untuk Pak Roni yang telah memainkan alat musik. Terima kasih untuk hambanya Pendeta Domianus yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita hari ini. Melalui firman Tuhan ini saya yakin semua kita diteguhkan, semua kita dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih juga atas kehadiran semua mahasiswa ya yang setia dalam ibadah kita. Ya, terima kasih. Baik mahasiswa yang ada di PKL, saya melihat ada beberapa yang ikut bergabung. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk mahasiswa juga prodi konseling yang juga telah bergabung. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hari ini saya akan menyampaikan informasi. Ya, pengumuman yang pertama, ibadah kita tanggal 2 November ya, tanggal 2 November 2020. Bentuk ibadah masih Kapita Selekta, kemudian pembicara untuk tanggal 2 adalah Pendeta Dr. Ignatius Bambang Soekarno-Hatta. Jadi kami harap kita semua bisa bergabung kembali pada tanggal 2 November yang akan datang. Nah, kita dalam minggu ini akan menghadapi cuti bersama atau masuk dalam cuti bersama, di mana mulai tanggal 28 sampai dengan tanggal 1 November akan ada cuti bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang melaksanakan cuti atau mungkin keluar, jalan-jalan dan lain sebagainya, kami tetap mohon saudara menerapkan 3M, ya, 3M, yaitu pakai masker, ya, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak, supaya saudara terhindar dari virus corona ini dan orang lain pun terhindar dari virus yang saudara mungkin tidak tahu saudara bawa kepada mereka. Jadi tolong jaga kesehatan baik-baik ya. Kalau saudara pergi libur, selamat berlibur, tapi pergilah berlibur di tempat-tempat yang tidak kira-kira tidak ada musibah di sana, karena ini musim hujan ya. Tapi kami sarankan lebih baik mungkin tinggal di rumah saja ya, buat tugas dan lain sebagainya. Karena ini musim hujan, virus corona juga, jadi kalau pergi libur harus hati-hati. Jangan pergi ke tempat yang tanah longsor dan lain sebagainya. Kita tidak tahu waktu kita tidur ada longsor dan ada banjir dan lain sebagainya. Jadi
lebih baik tinggal di rumah untuk sementara waktu. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan bagi kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan telah memberkati kami melalui ibadah pada sore hari ini. Kami telah diteguhkan oleh Tuhan, baik melalui pujian, doa, dan juga melalui firman Tuhan yang kami dengarkan. Terima kasih untuk persekutuan yang indah sore hari ini. Walaupun kami melakukannya secara daring, tetapi kami menikmati persekutuan dengan Tuhan dan juga dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meneruskan aktivitas kami. Kami terus memohon berkat Tuhan ada atas kami semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadakkanlah tanganmu dan terimalah perjanjian berkat Tuhan bagi kita pada sore hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat sore. Ibadah kita sudah selesai. Ya. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom semuanya. Shalom, Tuhan berkati. Sore. Ya, shalom. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Selamat sore. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati, Pak. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Semua WL, pemusik, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu, karena ada kuliah 2 menit lagi, maka saya akan akhiri. Terima kasih.